tahlilan disebut tahlilan karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di kita ini terkenal dengan nama tahlilan atau selamatan kematian. Ketika mati si fulan, maka ditahlilkan hari pertama sampai hari ke-7, kemudian hari ke-40, kemudian 100, kemudian hari ke-1000. Dan ini bid'ah. Para sahabat menyamakan ini dengan meratapi mayit. Meratapi mayit dosa, bahkan dosa besar. Disamakan. Dan ini perbuatan haram. Dengan kesepakatan para ulama, ijma' salaf dan khalaf, tidak ada perselisihan sama sekali. Dari seluruh madzhab mengharamkan tahlilan ini. Tidak ada satupun madzhab yang diikuti oleh manusia yang menyandarkan kepada mereka, yang mereka menyandarkan kepada mazhab tersebut, yang membolehkannya. Semuanya mengharamkan. Saya menulis risalah kecil dengan judul Hukum Tahlilan. Kecil. Saya berusaha untuk menjelaskan keterangan para ulama dari zaman ke zaman, dari berbagai macam mazahib tentang permasalahan tahlilan yang haram ini. Ijma' sahabat, kemudian diijma'kan oleh tabi'in dan seterusnya. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di kitabnya Al-Um mengatakan dia membenci, yakni tidak menyukainya, yakni beliau mengharamkan mengikuti guru-guru beliau dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, dari tabi'in, dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Selamatan kematian tidak ada dalam Islam. Tidak ada mengirim bacaan Al-Quran untuk orang-orang yang telah mati. Karena bacaan Al-Quran untuk orang yang hidup, agar hidup hatinya. Hidup hati adalah dengan mengijabahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinasihati semampu antum. Kalau tidak, maka antum tinggalkan, tidak diikuti, dan katakan ini bukan bagian dari agama, dan ini adalah terlarang, dan ini adalah haram. Tidak ada seorang pun ulama Islam yang menghalalkannya, membolehkannya. Tidak ada. Dah. Ini musim Wahabi lah ni. Nah, tahlil ni kenapa? Tahlil. Tahlil ni ada dua. Satu dalam bab Cina buta. Yang satu lagi bab kita mengucap la ilaha illallah. Okey? Mungkin yang tanya ni tahlil ni la ilaha illallah. Okey? Bila berlaku kematian, contoh pagi tadi meninggalnya mak kita, kita pun seimpanglah, tanamlah pukul lepas Zuhur. Malam ni kita panggil imam, panggil bila, Tok Siok, JKK, JPKK, pengurusi orang kampung 5-6 orang untuk mendoakan bagi si arwah. Pokoknya harus. Faham lagi? Kita panggil berdoa di mana tu? Berdoa di masjid, harus. Kita panggil jemput di rumah untuk berdoakan dia, harus. Atau kita buat di pejabat, pasal rumah kita tak ada ruang, hukumnya harus. Faham lagi? Yang tak boleh kita panggil malam tu mari ramai-ramai supaya pakak menangis belaka, berduka cita atas kematian. Dilarang syarak. Jadi kalau kita panggil orang berdoa di rumah selama ni, suruh dia menangis tau. Suruh dia berdoa. Kemudian pula sebelum dia berdoa, dia membaca beberapa ayat Quran seperti orang yang baca dalam tahlil. Hukumnya harus. Kerana sebaik-baik doa dimulakan dengan membaca kitab Allah.
Faham lagi? Yang tak bolehnya kita menetapkan menjadi satu kewajipan dalam agama, mesti kena buat jamu arwah, mesti kena tahlil. Itu salah. Faham? Bukan mesti. Faham tak? Harus. Okey? Ada benda yang wajib, ada benda yang harus. Okey? Yang harus itu doakanlah untuk dia. Istighfarlah untuk dia. Bawakan atas kubur pun boleh. Nabi kata istaghfiru li akhikum fa innahu al'ana yus'alu. Jangan balik bila dah tanam. Tolonglah istighfar untuk si mati ini. Padahal biasa kita istighfar untuk diri kita. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tiba-tiba istaghfiru. Kamu istighfar bukan untuk kamu. Tolong istighfar untuk mayat yang baru kamu tanam ini. Fa innahu, sungguhnya dia ni al'ana yus'alu. Sekejap lagi datang malaikat bertanya dengan dia. Nampak? Ada orang dia kata rumah orang mati tak boleh makan. Mazhab mana rumah orang mati tak boleh makan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya tahlil. Tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahda sawabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustaz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Paham? Padahal Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan siapa yang mengucapkan tahlil dihadiahkannya pahalanya pada yang meninggal sampai. Kalau dimasakkannya bubur kacang hijau, kenapa Ustaz tiba-tiba ingat bubur kacang hijau? Oke, bubur jagung kalau gitu. Lalu kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk almarhum. Sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Mana? Kata Sa'ad, ummi matat, makku mati. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, pahalanya sampai tak untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Sedekah enggak? Sedekah. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma'. Sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai baung. Ada orang membaca Al-Quran, Imam Ahmad bin Hanbal melarang, tapi orang itu menyebutkan riwayat hadis, ternyata perawinya thiqah, bahwa Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan di atas kuburku, pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Itulah dalil bacaan Quran sampai untuk orang yang sedekah sampai, tahlil sampai, baca Quran sampai. Sudah saya sebutkan dalil-dalilnya. Tak juga percaya, saya tak bisa menjawab. Habis. Saya cuma bisa minta nama lengkap supaya nanti kalau mati